Kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Ahina Miftah di Jogja. Pertanyaannya adalah, jika kita dalam kondisi sadar sedang melakukan sesuatu yang pada waktu itu juga kita merasa bahwa pernah melakukan hal itu juga, istilah secara teknologinya déjà vu. Secara konsep teori itu bagaimana, Kiai? Apakah itu dikategorikan bisa melihat masa depan ataukah bagaimana, katanya, Kiai? Bagaimana dengan orang yang melakukan sesuatu dia merasa sudah pernah melakukannya? Dalam istilah teknologi canggihnya, modernnya itu disebut déjà vu. Memang begini, secara tajribiyah, ini tidak ada rumusannya ya, tidak ada rumusannya nas dalam Al-Quran dan hadis. Secara tajribiyah kita menemukan kasus yang seperti itu. Ada orang yang memang Allah bukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat masa lalu. Entah itu tercampur dengan jin, entah itu tidak tercampur dengan jin. Artinya murni memang Allah buka. Yang kedua, yang juga kita temukan kasus seperti itu ada jin yang mendampingi dia, entah itu keturunan ya. Biasanya ini keturunan datuknya, jadi jin-jinnya ini, datu-datunya ini orang soleh, jin-jinnya ini muslim semua. Kemudian dibisiki secara gaib oleh jin muslim ini, kamu melakukan ini, baca Quran surat ini. Dia nggak sadar, sudah tertanam di pikirannya seperti itu. Kemudian dia melakukan, besoknya dia melakukan. Loh, kayaknya saya pernah melakukannya. Bukan pernah melakukan, tapi pernah dikasih tahu oleh jin dari datuknya yang soleh. Begitu. Saya kok kayaknya pernah datang ke majelis ini, ke tempat ini. Apa saya pernah melakukan? Bukan pernah melakukan. Kamu pernah dikasih tahu secara gaib, dibisikkan kamu hadir di majelis ini. Ya, majelisnya seperti ini. Dikasih gambaran sama si jin itu. Ini majelisnya ini. Ini orang-orangnya. Ini guru-gurunya. Ini mursyidnya. Sehingga dia mengatakan, oh saya kan pernah datang ke sini, ke mursyid ini, ke majelis ini. Bukan kamu pernah melakukan, bukan déjà vu, tapi ada jin musim yang kadang-kadang memberi gambaran kepada kamu. Ini kamu datang ke sini. Tapi dia nggak sadar kalau itu jin musim. Nah, itu banyak terjadi juga begitu. Jadi déjà vu itu istilah saja, faktornya banyak. Wallahu a'lam. Kan juga ada salah satu daripada apakah itu paranormal atau wallahu a'lam, Kiai, sehingga dia mengetahui masa lampaunya dari masa kecilnya, dari umur 12 atau 10 tahun apa yang dia lakukan sampai dia masa dewasa. Apa itu sama seperti ini juga, Kiai? Itu secara ilmu pikiran alam bawah sadar juga dipelajari bab itu. Ada juga di mana orang ini bisa dibangkitkan pikiran alam bawah sadarnya, bisa mengetahui kejadian-kejadian yang dilakukan sejak dia SD ataupun TK bahkan sampai SMP. Bahkan kalau sekarang misalnya ya, Ustadz Amin, kamu coba sebutin teman-teman kamu waktu SD, semuanya kamu sebutin. Mungkin nggak hafal, palingnya hafal mungkin mantannya kan begitu, atau cintanya yang pernah ditolak kan, atau mungkin pesaingnya kan begitu. Mungkin hanya itu yang diingat oleh Ustadz Amin kan begitu. Bisa jadi, bisa. Ya, nama si perempuan mungkin itu, cinta monyet waktu masa SD. Tapi yang lainnya nggak tahu. Ketika dibangkitkan dengan teknik-teknik khusus ilmu alam bawah sadar, itu Ustadz Amin bisa menyebutkan semuanya. 30 orang misalnya teman itu bisa menyebutkan, padahal dia sebelumnya nggak ingat. Ingat cuma satu, perempuan itu. Tapi ketika ada teknik khusus dibangkitkan alam bawah sadarnya bisa mengetahui. Ini alami juga kadang-kadang. Bisa juga dipelajari, ya kadang-kadang bisa datang sendiri. Itu Allah alam, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bukan jin berarti ya, Kiai ya? Bisa juga ada andil jin juga yang menemani dia sejak bayi kecil. Kemudian dia diceritakan kejadiannya begini-begini pada kondisi dia ini kondisi dia sedang tidak berpikir, kondisi dia lengah, bingung, bengong dan lain sebagainya, begitu ya. Sehingga dia ini bisa
Dikasih tahu oleh jin tadi itu sejak kecil kamu begini. Akhirnya dia paham. Seolah-olah dia ingat padahal dia enggak gitu ya. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik, para pecinta Sufa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun antum berada, dan juga terima kasih banyak kepada ukhti Ahina Miftah yang ada di Jogja. Baik, kita akan kembali pertanyaan berikutnya, Kiai.